Vina adalah mahasiswa psikologi semester 5 yang sedang menghadapi masa sulit. Saat ini ia dihadapkan pada beban tugas yang cukup banyak dan suasana pertemanan yang kurang menyenangkan. Kondisi ini membuat Vina cenderung mudah untuk overthinking dan kesulitan untuk berkonsentrasi, sehingga berdampak pada aktivitas sehari-harinya. Assalamualaikum, woi Vina. Waalaikumsalam, Mon. Iya, Kamu gimana? tahu aplikasi Halodoc gak? Iya, tahu, Mon. Kenapa? Cobain gih aplikasi Halodoc, pasti kamu Oh, suka. iya, Mon. Boleh-boleh nanti aku coba cek deh. Nanti kalau misalkan aku cocok, nanti aku juga ikut layanan di situ. Halo, selamat sore. Sore. Ini dengan siapa? Boleh disebutkan namanya? Saya Vina. Oke, halo Vina. Sebelumnya terima kasih ya sudah menggunakan layanan konseling kami. Perkenalkan, saya Kiara, psikolog yang hari ini akan menemani Vina untuk berkonseling. Oke, Vina. Sebelumnya, ini kita akan ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, jadi Iya. nggak perlu tegang di sini. Kalau boleh tahu, Vina saat ini usianya berapa? Saya 20 tahun. Oh, oke. Kesibukannya saat ini apa? Saya kuliah. Oh, oke. Kuliah semester 5 ya berarti? Iya. Sekitar segitu. Oh, iya. Oh, pasti lagi banyak tugas ya. Banyak banget. Oke. Oke, Vina. Gimana perasaannya hari ini? Eh, Gimana ya? Campur aduk perasaannya. Nah, oke. Banyak yang mau diceritain ya? Iya. Ah, oke, oke. Jadi, gini. Sebelumnya terima kasih Vina sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk melakukan konseling. Terima kasih karena Vina ini sudah tepat gitu ya, tujuannya ketika mungkin ada kegelisahan gitu, mengambil langkah yang tepat untuk konseling ke psikolog gitu. Nah, jadi, dalam konseling ini harapannya Vina bisa bercerita dengan nyaman, dan terbuka. Untuk kerahasiaannya kami jamin akan terjaga, jadi Vina nggak perlu ragu lagi, nggak perlu sungkan, boleh langsung diceritain aja keluh kesahnya, permasalahannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Udah jelas? Sudah. Oke, kita bisa mulai ya sesi konseling hari ini. Iya. Oke, mungkin bisa dimulai dari cerita tujuan konselingnya nih ada apa sih? Jadi tujuan saya buat konseling ini tuh saya pengen lebih apa ya? Sebenarnya saya tuh pengen lebih fokus aja gitu karena juga masalah yang sekarang saya alami itu banyak dan juga nggak mengenakan gitu. Oke, jadi tadi susah fokus gitu ya? Iya, Oke, berarti tujuannya nih pengen fokus menghadapi masalah-masalahnya yang sedang dialami gitu, betul? iya betul. Oke, untuk harapannya setelah mengikuti konseling ini apa? Harapan saya setelah mengikuti konseling ini semoga saya bisa menjadi lebih apa ya, menjadi lebih tenang dan juga pikiran, perasaan saya serta apa ya, dari pikiran saya juga perasaan saya semoga eh, bisa lebih baik dan juga saya nggak overthinking lagi. Oke.
Oke, semoga harapan-harapannya bisa tercapai ya setelah konseling ini. Amin, amin. Iya, Kak. Terima kasih. Semoga aja. Oke. Tadi kan udah disebutkan ya kalau Vina nih sulit fokus dan overthinking gitu ya. Nah, Iya. mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk overthinkingnya itu seperti apa? Jadi tuh gini, Kak, kayak sebenarnya saya tuh apa ya, ingin gitu menceritakan tentang perasaan overthinking saya tuh pengen banget. Cuman ya gini, saya kan sekarang udah semester 5 nih, terus tugas-tugas juga banyak banget gitu. Belum lagi dari lingkungan pertemanan saya tuh bikin saya tuh nggak nyaman gitu. Nah, terus juga biasanya banyak hal-hal yang ya intinya nggak mengenakan dan juga bikin saya overthinking gitu. Oke, dari yang dijelaskan tadi kan lingkungan dan tugas-tugasnya tuh bikin overthinking ya. Iya. Memang pertemanan seperti apa yang bikin Vina overthinking? Hmm, Kalau apa ya? Ya kalau sebenarnya kalau dari pertemanan sendiri yang bikin overthinking itu tuh ya saya tuh merasa mereka itu kayak ngejauhin saya gitu loh. Terus kayak Hmm, intinya mereka tuh nggak mau temenan sama saya gitu. Saya tuh selalu merasa kayak gitu. oh, oke. Kalau terkait tugas-tugas, Kalau buat tugas-tugas, apa ya, saya sendiri tuh biasanya memang ya karena datangnya tugasnya barengan keroyokan gitu ya. Jadi mhm, saya tuh mikir gitu kayak apa ya, ya mikir yang enggak gitu loh mengenai apa ya, ya tentang hasil dari tugasnya gitu, dari nilainya kayak, "Aduh ini nanti nilainya bagus nggak ya? Nanti nilainya gimana ya?" Gitu. Terus habis itu juga, ya di sisi lain juga saya suka keganggu lah sama pikiran yang teman saya tadi gitu. oh, oke. Berarti Vina itu selalu apa ya suka ngerasa dijauhi gitu ya sama teman-temannya Iya. ya. Oke. Sebelumnya Vina udah pernah nanya ke teman-teman Vina terkait perasaan Vina belum? Udah Kak, saya udah pernah nanya ke mereka, ke teman-teman saya ke teman-teman dekat saya itu. Cuman ya, apa ya, ya intinya saya tuh kayak tanya ke mereka gitu kan, terus mereka juga bilangnya tuh nggak ada apa-apa, ya mereka juga bilang, "Mungkin kamu aja gitu yang terlalu berpikiran yang enggak tentang pertemanan kita," gitu. Oke, itu bikin Vina jadi cemas, gelisah, nggak tenang gitu ya? Iya, saya Oke. jadi merasa ya itu cemas, gelisah, Hmm. dan juga pokoknya saya tuh nggak tenang gitu loh buat ya tentang perasaan saya tuh saya nggak tenang dan itu tuh bikin saya tuh overthinking banget gitu. Oke, oke. Kalau gitu, ini saya bisa menarik kesimpulan ya, kalau Vina ini sebenarnya ngerasa kurang maksimal di tugas-tugasnya dan mengkhawatirkan terkait hubungan pertemanan Vina yang bikin itu overthinking dan akhirnya mengakibatkan Vina kurang fokus. Begitu kira-kira? Iya, betul begitu, Mbak. Oh, oke, oke. Terkait tugas-tugas yang banyak tadi, ada kesulitan nggak untuk membagi waktunya? Kadang-kadang enggak sih, Mbak, ya pokoknya saya tuh kalau tugasnya lagi nggak banyak banget, ya saya bisa gitu buat buat membagi waktunya. Ya misal di akhir minggu gitu, di akhir minggu kan biasanya kan ada apa ya, waktu luang gitu. Nah, saya tuh bisa Libur tuh ya? iya, saya bisa tuh bagi waktu di situ. Cuman ya
Kadang tuh kalau tugasnya banyak, deadline-nya sama, barengan gitu ya, saya susah ngatur waktunya. Cuman ya itu kalau misalkan di akhir minggu, di hari libur, terus tugasnya terlalu banyak dan deadline-nya nggak mepet-mepet, saya masih bisa bagi waktu di situ. Oke, coba mengurutkan dari yang termudah hingga tersulit juga nggak? Iya, iya. Oke. Oke, baik Vina. Eh, Ketika Vina sulit membagi waktu, biasanya apa yang Vina lakukan? Biasanya saya melakukan apa ya? Ya kayak mengurutkan gitu loh. Yang kayak tadi ya, Iya, mengurutkan dari yang mengurutkan tugas yang termudah dulu, baru yang sulit oke. gitu. Dan ya pokoknya saya sebisa mungkin gimana caranya ya saya tuh harus bisa gitu loh. Ya mengurutkan itu tadi lah pokoknya. Cuman ya nggak tahu sih, masih bingung juga. Oke, oke. Terkait hasilnya sendiri untuk tugas-tugasnya bagaimana? Sebenarnya kalau mungkin ya untuk nilai saya itu saya nggak tahu bagus atau enggaknya. Cuman ya karena saya kayaknya kurang konsisten gitu loh dalam apa ya, mengerjakan tugas kuliah yang udah saya list-list gitu. Nah, kadang tuh meskipun udah saya list-list gitu tuh masih acak-acakan dan pokoknya saya tuh ngerjainnya tuh justru nggak sesuai apa yang udah saya list, justru malah acak-acakan gitu loh. Nah, terus juga apa ya? Ya akhirnya saya cuman ngerjain tugas itu ya udah mepet deadline dan itu tuh ngebuat saya overthinking gitu dari tugas-tugas yang saya kerjakan itu kira-kira nilai saya gimana ya gitu. Bagus nggak ya, maksimal nggak ya gitu. Oke, dari yang tugas-tugas banyak tadi, ada nggak sih hal yang bikin nugasnya tuh jadi nggak nyaman gitu? Apa ya Mbak? Atau yang bikin sebaliknya, atau yang bikin bersemangat gitu, ada nggak? Mungkin boleh diceritain. Ada. Kayaknya sih ada ya Mbak, mungkin ada. Jadi tuh saya tuh sering gitu dimintain contekan sama teman saya gitu. Pokoknya ya tapi nggak semua teman sih, cuman teman-teman deket saya itu sering banget gitu minta contekan gitu. Nah, saya tuh jadi mau nolak juga nggak enak, tapi kalau nggak nolak juga saya tuh capek gitu loh, kan saya ngerjain, masa mereka enaknya doang gitu kan. Nah dari situ ngebuat saya tuh jadi kayak yaudahlah saya ngerjainnya di akhir aja mepet deadline biar mereka nggak bisa nyetek saya gitu. Oke. Iya, berarti capek banget ya, kayak di sisi lain tugas banyak, tapi hubungan pertemanan juga bikin nggak nyaman gitu ya. Iya, Pasti bikin iya capek Mbak. ya. Bukan sedikit tapi iya capek banget. Oke, kalau boleh tahu nih, tadi kan Vina bilang kalau overthinking dan lain-lain kayak gitu. Ada nggak sih usaha Vina untuk menghilangkan pikiran itu? Ya kadang-kadang saya kayak ya udahlah hempasin aja lah pikiran-pikiran kayak gitu, tapi ya susah banget buat buat kayak nggak peduli tentang pikiran-pikiran saya gitu. Cuman ya kalau apa ya, kalau usaha-usaha yang lainnya itu saya belum pernah nyoba sih, kayak belum pernah melakukan hal-hal lain gitu. Oke, oke. Kalau melakukan hal sebaliknya gitu pernah? Maksudnya gimana ya Kak? Jadi kan tadi Vina berusaha menghempas pikiran itu kan. Nah, ini sebaliknya tuh justru diterima dulu pikiran overthinkingnya. Dalam artian tuh dipikirin dulu nih terkait pemikiran itu benar adanya atau enggak gitu. Terus nanti bisa dipertimbangkan pikiran itu tuh eh, salah nggak sih gitu. Oh iya Mbak.
Kalau itu sih saya belum pernah kepikiran ya, Mbak. Cuman ya kalau dipikir-pikir emang saya jarang gitu loh mempertanyakan tentang pikiran saya sendiri, tentang keadaan diri saya sendiri tuh saya jarang banget mempertanyakan itu. Tapi ya saya sendiri juga masih bingung sih, Mbak, caranya gimana. Oke, jadi gini Vina, usaha yang Vina lakukan itu udah baik ya, kayak untuk membuat list, mengurutkan tugas dari yang ringan sampai yang termudah gitu, itu udah bagus banget. Sudah cukup efektif, tapi dalam pelaksanaannya mungkin masih kurang sesuai. Yang pertama, betul Vina bilang tadi kalau konsisten itu penting, walaupun sulit dilakukan, tapi dengan konsisten itu tubuh tuh jadi apa ya? Jadi lebih terbantu gitu daripada eh, yang tidak konsisten. Coba bayangin kalau misalnya ritme kehidupan kita tuh setiap hari berubah-ubah gitu. Pasti tubuh pun kayak kaget gitu karena tiap harinya harus adaptasi lagi karena ketidakkonsistenan itu tadi gitu. Iya sih, Mbak, saya juga ngerasain gitu loh hal itu. Cuman kayak pas belajar tengah malam gitu tuh saya nggak pernah bisa kayak karena mungkin nggak terbiasa ya, Mbak, karena saya juga Hmm. eh, nggak bisa begadang gitu loh. Nah, tadi kan udah dirasain banget ya nugas tuh capek, nugas tuh berat gitu. Terus kan kita juga nggak nyaman ya kalau kok enak banget sih dia nyontek gitu kan. Nah, Iya. mungkin Vina nih bisa belajar lebih asertif lagi terhadap orang sekitar maupun diri Vina, belajar Hmm. menolak gitu. Nah itu sih, Mbak. Cuman ya sebenarnya saya tuh udah tahu kalau saya tuh harus lebih lebih asertif lagi gitu loh. Mm-mm. Cuman ya itu saya tuh balik lagi saya tuh overthinking gitu loh. Pokoknya saya tuh selalu overthinking untuk sekedar menolak tuh saya bahkan bisa overthinking gitu. Terus kalau kata apa ya? Nah, bahasa kayak nama lainnya gitu loh. Itu tuh kayak Apa ya? people pleaser gitu, Mbak. Oke, iya iya paham paham. Pasti juga sebenarnya karakter dari Vina sendiri ini orang yang gak enakan dan suka tergantung dengan orang ya. Iya, Oke, pasti bingung juga ya kayak untuk menghadapi tugas-tugas dan lingkup pertemanan seperti itu ya. iya itu Mbak kayak ya skripsi itu kan Mbak juga bisa gitu loh kayak ya bingung lah. Oke oke. Jadi gini Vina. Sebelumnya saya ingin memberikan lembar kerja untuk Vina. Jadi nanti di lembar kerja itu Vina bisa menuliskan peristiwa terkait perasaan Vina tentang peristiwa tersebut. Maaf, maksudnya perasaan tersebut terkait sebuah peristiwa gitu. Kemudian kolom selanjutnya itu di bagian do and consequence, nanti di situ Vina isikan apa aja hal yang dilakukan oleh Vina, kira-kira konsekuensi apa aja yang Vina dapatkan dari apa yang Vina lakukan atas peristiwa itu. Lalu nanti ketika peristiwanya itu udah berakhir, Vina bisa mempertimbangkan pemikiranku tentang konsekuensi terhadap peristiwa ini tuh bener nggak ya gitu. Itu tuh untuk apa ya Mbak? Oke, jadi nanti itu untuk menilai, Vina melakukan penilaian sendiri gitu terhadap diri Vina. Kayak hmm, perasaan terhadap satu peristiwa ini tuh bener nggak ya gitu. Nah, nanti setelah konseling ini, lembar kerjanya itu akan saya kirimkan ke Vina. Nanti Vina bisa kerjakan itu gitu. Jadi itu hanya bahan evaluasi Vina terkait pikiran overthinking Vina. Jadi kedepannya diharapkan Vina bisa membedakan mana pemikiran yang visioner dan mana yang cuma ketakutan akan masa depan. Tapi perlu diingat ya, harus dibarengi dengan sifat asertif Vina.
Jadi harus belajar menolak sesuatu yang menurut Vina nggak nyaman gitu. Oh, iya ya Mbak, paham. Oh, terus itu nanti dikumpulin lagi gitu kertasnya ke Mbaknya? Nggak perlu, nggak apa-apa sih. Kedepannya Oh, bisa terus berlatih biar lebih berani untuk berkata tidak. oh, oke, paham. Berarti ya ke depannya saya akan terus apa ya, berlatih gitu biar bisa lebih berani lagi gitu untuk apa ya, berkata tidak. Terima kasih ya Mbak. Mm-mm. Iya. Ini waktunya ini waktunya hampir habis Mbak. Sekali lagi Oh, terima kasih ya Mbak. iya. Mbak Tiara Nggak sudah kerasa membantu saya. ngobrolnya ya. Iya. Makasih juga Vina. Sama-sama ya. Udah kewajiban saya juga untuk membantu Vina sebagai klien saya. Eh, Setelah sesi konseling ini, apa ada yang mau ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Sepertinya sudah cukup sih Mbak. Saya juga jadi sadar gitu ternyata selama ini kayak saya tuh diperalat gitu loh sama teman-teman saya gitu. Padahal saya sendiri kan juga belum pernah gitu loh kayak tanya langsung ke mereka. Terus Hmm, gimana sebenarnya pandangan mereka tentang saya gitu. Terus gimana reaksi apa ya mereaksi mereka gitu loh kalau saya tolak permintaan nyonteknya gitu. Saya juga harus lebih asertif lagi dalam bersikap ke diri saya sendiri maupun ke orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mbak Kiara. Oke, kalau gitu semoga harapannya tadi untuk konseling ini segera tercapai. Semoga Vina juga menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menemukan titik ternyaman dalam hidupnya ya. Kalau gitu saya tutup sesi konselingnya. Saya doakan semoga Vina sehat selalu. Amin. Semoga Mbak juga semakin sukses dan juga sehat selalu juga buat Mbak Kiara. Oke, saya tutup ya Vina. Selamat sore. Sore Kak. 바자루